Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman website lanjut di acara ke-11. Nah, di acara ke-11 ini itu pemrograman yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan autentikasi pada website yang telah dibuat. Jadi websitenya di sini itu perlu dilakukan login atau logout gitu. Nah, di situ untuk melakukan login atau logout itu dilakukan source coding terlebih dahulu. Nah, untuk source codingnya, di sini ada yang pertama itu ada index public.blade terlebih dahulu. Nah, eh, sebelumnya itu kita memiliki index blade, di mana index blade itu isinya adalah mengenai source coding untuk menampilkan si peta. Jadi dia tuh untuk menampilkan halaman utama dalam bentuk peta. Untuk dia itu dapat menambahkan data, atau menampilkan data titik. Nah, kalau di indeks publik ini, itu dia adalah indeks untuk menampilkan peta yang dimana petanya itu hanya dapat diakses dalam mode publik. Jadi, sebelum si pengguna itu melakukan autentikasi seperti login, si pengguna itu belum bisa mengakses seperti edit point atau penghapusan data. Jadi dia itu belum bisa melakukan updating data. Dia hanya dapat melihat data apa saja yang ditampilkan pada website tersebut. Sehingga website ini itu bisa lebih aman dari pengubahan data si pengguna yang dapat diakses secara publik. Nah, di sini di indeks publik itu kontennya hanya diisi berupa map. Jadi tidak ada penambahan tombol-tombol seperti penambahan fitur atau lainnya, tapi masih menyediakan zoom in dan zoom out-nya. Nah, di script pun terutama di bagian GeoJSON point-nya, di sini juga sudah dihapus function untuk memanggil, jadi sudah dihapus Mmm, button-button yang dia itu fungsinya nanti mengarah ke, edit point atau update point dan juga penghapusan data. Jadi di sini sudah dihapus, hanya tersisa, pop-up berupa gambarnya saja. Jadi berupa nama, description, dan juga gambar. Nah, selanjutnya yang dilakukan itu adalah di source coding di bagian map controller, di mana source coding di bagian map controller itu dia harus dilakukan, autentikasi berupa login, dan apabila telah melakukan autentikasi, dia akan menampilkan mmm, source coding yang ada di indeks publik. Jadi apabila dia belum melakukan autentikasi, dia akan menampilkan data dari atau tampilan dari indeks publik, tapi kalau dia sudah melakukan autentikasi, dia akan masuk ke data indeksnya. Nah, selanjutnya di sini ada navigation blade, di mana navigation blade ini dia fungsinya adalah untuk mengatur navigasi yang dibuat. Di sini ada navigasi logout, di mana dia itu dapat memanggil rute si logout-nya itu. Jadi dia untuk menjalankan fungsi dari rute logout-nya. Nah, selanjutnya di sini ada dashboard.blade-nya. Nah, dashboard.blade ini fungsinya itu adalah untuk apabila jadi tuh nanti setelah melakukan login, di websitenya itu akan memunculkan data berupa data dashboard. Jadi, sebelum melakukan login itu tidak ada navigasi baru berupa dashboard, tapi nanti setelah melakukan proses autentikasi, nanti dia akan menampilkan dashboard berupa akan menampilkan navigasi berupa dashboard, di mana apabila kita klik, dia itu akan menampilkan halaman baru yang dia itu memuat total point, total polyline, dan juga total polygon. Nah, total point ini nantinya dia itu akan menampilkan berapa banyak data titik yang dimiliki di halaman utama, data polygon, dan juga polyline. Nah, dengan cara dia memanggil $data total
underscore points ini. Nah, nantinya dollar total points ini dia itu ada function-nya tersendiri di dalam dashboard controller. Nah, di sini diberikan ukuran sebesar 28. Nah, selanjutnya di bagian template.blade-nya. Nah, di bagian template.blade-nya itu dia untuk mengatur navigasinya. Jadi ini kan untuk melakukan di template.blade itu kan untuk melakukan source coding terhadap tampilan-tampilan yang utama gitu. Jadi dia untuk template-nya. Jadi apabila kita mengakses semua halaman template Blade ini berfungsi untuk tetap menyediakan navigasi-navigasinya. Nah, di sini ada navigasi logout-nya, lalu ada navigasi login-nya. Nah, di sini ada logout dan login-nya, di mana dia itu memanggil dan juga ada dashboard. Jadi di sini itu di template-nya itu ditampilkan bahwa dia itu akan dia akan memunculkan data dashboard atau function dashboard, function logout, dan juga function login di bawah autentikasi. Jadi dia itu akan menampilkan semua bar-bar tersebut apabila autentikasi itu telah dilakukan. Nah, di sini juga ada function logout, di mana logout di sini itu dideklarasikan setelah kita melakukan login. Jadi si logout ini dia akan muncul setelah kita melakukan login, dan si login ini akan muncul apabila kita belum melakukan login. Jadi sebelum logout. Nah, uh, yang terakhir itu adalah dashboard controller, di mana yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini ada dollar total underscore points, total underscore polylines, dan juga total underscore polygons yang tadi itu dipanggil datanya. Nah, di sini function yang diberikan itu adalah count. Jadi dia itu untuk menghitung data-data point, polylines, dan juga polygons yang ditambahkan pada website. Jadi sekian dari source codingnya, saya akan melakukan demonstrasi terhadap websitenya. Nah, di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu karena di sini data yang dipanggil itu berupa indeks publiknya. Nah, jadi sebelumnya telah disebutkan juga di sini. Nah, indeks publiknya di sini belum bisa kita lakukan edit data. Jadi kita hanya baru dapat melihat data apa saja yang telah diupdate, serta kita dapat melakukan zoom in dan zoom out dari petanya. Nah, untuk melakukan editnya, kita bisa langsung masuk ke login. Jadi kita masuk terlebih dahulu. Nah, data untuk loginnya di sini itu didapatkan dari data yang kita tambahkan di user seeder. Nah, di sini. Nah, jadi ini data-data yang bisa kita lakukan login atau kita lakukan autentikasi. Di sini data yang saya bisa login adalah ini. Lalu saya melakukan login. Nah, dia akan masuk langsung ke bagian dashboard-nya, di mana dashboard tadi itu menampilkan berapa banyak data yang kita input. Nah, seperti yang tadi telah saya tampilkan di indeks publiknya, di peta utamanya itu data yang ada itu hanya baru data titik dan jumlahnya itu adalah 1. Nah, di sini juga ada pemanggilan Anda login sebagai admin. Ini diambil dari hasil autentikasinya. Ini username, dan di sini itu emailnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke bagian map. Mapnya di sini yang dipanggil tentunya berbeda dengan map yang di public tadi, indeks public tadi. Di sini kita bisa melakukan penambahan data berupa data poligon, lalu ini juga bisa melakukan penambahan gambar. Lalu kita juga bisa menambahkan yang lain-lainnya. Selain itu, kalau sebelumnya itu, nah ini kita bisa melakukan edit dan hapus data. Nah, apabila kita melakukan logout atau kita akses yang publiknya saja, kita tidak bisa melakukan login atau logout. Dia itu hanya menampilkan pop-up. Nah, di sini kita juga bisa kembali lagi ke dashboard. Dia akan menampilkan
dan ini telah menambahkan total poligonnya itu ada berapa, karena dia mengakses atau menghitung langsung dari database-nya. Nah, di sini saya akan langsung coba logout lagi, dan saya akan menampilkan tampilan dia sebelum masuk ke indeksnya. Di sini dapat dilihat di public di sini, itu kita tidak bisa melakukan edit atau hapus datanya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.